Wa qala al-Junaidi radhiyallahu an ma 'arrafa Allahu illa Allah. Imam Junaidi al-Baghdadi yang betul-betul memang ada di Baghdad, bukan di Dengklok, bukan, di Baghdad, di Irak. Ma 'arrafa Allah illa Allah. Tidak ada yang mengerti tentang hakikatnya Allah kecuali Allah sendiri. Jadi yang paling tahu tentang hakikat zatnya Allah ya Allah lah. Wa hadhihi hiyal ma'rufatu sahihatu wal haditsun nabawi al-warid anin nabi sallallahu alaihi wasallam natiqun ay musrihun lihadainil wajhainil madhkuraini fil fana'i wa dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi sab'ina alf hijabin min nurin wa zulmatin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki 70.000 hijab. Hijab itu penghalang. Allah memiliki 70.000 hijab min nurin berupa cahaya wa zulmatin dan kegelapan. Sehingga pernah Baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, sa'altu Jibril, aku bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbaka, wahai Jibril, apakah engkau melihat zat Tuhanmu? Qala, maka malaikat Jibril menjawab, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban. Sekelas malaikat Jibril saja beliau menyatakan, sesungguhnya antara aku dan Gusti Allah itu terdapat 70 hijab. Ini antara malaikat Jibril dengan Gusti Allah. Malaikat Jibril saja masih terhalang dengan 70 hijab terhadap Allah Ta'ala. Hijabnya dari apa? Min nurin berupa cahaya. Lau ra'aitu adnaha lahtaraktu. Andaikan aku melihat cahaya yang paling luar, cahaya yang paling luar, pasti aku akan hangus binasa. Aku pasti akan hancur oleh cahaya tersebut. Bagaimana dengan kita manusia? Maka baginda Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki 70.000 hijab berupa cahaya dan juga kegelapan. Bentuk hijab itu apa saja? Banyak sekali. Hubbud dunia, cinta dunia itu hijab. Kesombongan itu hijab. Iblis, Azazil, syaitan itu dulu pernah dekat, begitu dekat dengan Allah sehingga makomnya melebihi malaikat. Iblis alim, iblis abid ahli ibadah. Alim orang atau makhluk yang banyak ilmu. Iblis juga abid, seorang ahli ibadah, bahkan melebihi malaikat. Tapi ia terhijab dengan sifat kibir. Wastakbaro, aba wastakbaro. Lafaz aba di sini maknanya apa? Menolak ketetapan Allah, menolak kudrat iradatnya Allah, menolak sunnatullah. Mana? Iblis diciptakan min narin. Kata iblis sendiri, khalaqtani min narin. Kau ciptakan aku dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau menciptakan Nabi Adam, menciptakan Adam itu dari lumpur tanah yang hitam. Kenapa engkau harus menyuruhku bersujud kepada Adam? Hormat kepada Adam. Jadi iblis diuji. Allah ciptakan makhluk yang secara fisik, secara zahir itu lebih lemah dibandingkan iblis, tidak lebih baik bahan penciptaannya dibandingkan iblis, tapi diuji iblis ini supaya hormat kepada Nabi Adam. Saat itu yang jadi kiblatnya, yang jadi Ka'bahnya itu ya Nabiullah Adam. Seluruh makhluk diperintahkan sujud pada Nabiullah Adam.
hakikatnya bukan sujudnya pada Nabi Adam, bukan menghormati Nabi Adamnya, tapi menghormati ketentuan Allah. Begitu kan? Maka kita jika menjadi orang yang banyak ibadah, ahli ibadah, kita jangan sombong. Melihat ada orang lain yang masih senang maksiat, kemudian kita sombong, menjelekkan, mengecilkan, mengkerdilkan orang yang masih bermaksiat. Jangan sombong. Bahkan Rasulullah sendiri melarang itu, kita menghardik, mencaci maki saudara kita atas kesalahannya ataupun dosa yang dilakukannya. Man ayyara akhahu lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang, man ayyara akhahu bidzanbin, siapa orang yang mencaci maki saudaranya karena suatu dosa, karena saudaranya melakukan satu dosa, dicaci maki oleh kita, maka lam yamut hatta ya'malahu, dia tidak akan dibiarkan mati sebelum dia mengamalkan dosa itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi atau melihat orang yang bermaksiat? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Bukan dengan caci maki, menghardiknya, apalagi menzaliminya, menghukuminya, karena kita ini seringkali menjadikan diri kita hakim bagi orang lain, tapi kita selalu berupaya menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Begitu kan? Kita selalu menempatkan diri kita sebagai hakim bagi orang lain, tapi namun kita juga sering menjadikan diri kita pengacara atau pembela bagi diri kita sendiri. Terbalik. Sedangkan Rasulullah mengajarkan agar kita ini tafakkur, muhasabah, introspeksi diri. Kan begitu. Ketika seseorang yang abid, ahli ibadah, dalam hatinya merendahkan orang lain yang mungkin tidak ahli ibadah atau bahkan ahli maksiyah, merendahkan pribadi orang lain, hati-hati, itu adalah hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Hijab. Yang kaya merendahkan hatinya, merendahkan orang yang miskin, itu hijab dari memandang cahayanya Allah. Kita tak akan mampu untuk mencapai ma'rifatillah. Termasuk hijab mana? Menganggap amal ibadah kita ini adalah hasil upaya kita, sehingga kita bangga dengan amal ibadah kita. Kita telah banyak amal ibadah dan menganggap itu adalah kuasaku, itu adalah hasil ikhtiarku, itu adalah upayaku, kekuatanku, kehendakku. Maka itu adalah hijab. Suatu saat akan diuji dengan malas melakukan kebaikan itu dan condong pada hal-hal yang justru merusak amal ibadahnya. Jadi jangan kita merasa bangga dengan ibadah kita. Lantas harus bagaimana? Syukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Lagu eta mah. Ya. Tapi syair juga memiliki makna. Begitu kan? Syair itu memiliki makna. Kata Rasulullah dalam kitab hadits, inna fi sya'ri la hikmatan. Di dalam syair itu terdapat rahasia, hikmah, terdapat kebijaksanaan, terdapat
ilmu, pengetahuan. Inna fisy'ari la hikmatan. Sesungguhnya di dalam syair itu terdapat hikmah. Seringkali banyak orang saat ini anti dengan syair. Seolah-olah syair, lagu itu haram langsung secara mutlak. Lagu haram secara mutlak. Syair haram secara mutlak. Padahal Allah menyebut dalam Al-Quran syair itu ada syair yang diridhoi Allah, ada yang tidak diridhoi Allah. Ya. Begitu pula zaman Rasulullah ada dua gadis yang di samping Rasulullah di rumahnya melantunkan lagu-lagu perjuangan. Bighina ibu'ath, melantunkan lagu perjuangan. Yadribani biduffi, yadribani biduffaini. Mereka berdua gadis yang ada di samping Rasul tersebut menabuh-nabuh rembana, saling bersautan sambil melantunkan lagu-lagu perjuangan. Maju tak gentar membela yang bayar. Contoh. Jadi apa sih salahnya dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Gitu kan? Apa salahnya? Arab Saudi sendiri punya lagu kebangsaan, Mesir punya lagu kebangsaan, Suriah punya lagu kebangsaan, Uni Emirat Arab punya lagu kebangsaan. Punya bendera enggak mereka? Punya. Arab Saudi punya bendera, Mesir punya bendera. Negara-negara Islam. Uni Emirat Arab punya bendera sendiri, Qatar punya bendera sendiri. Beda-beda benderanya. Padahal negara Islam. Enggak pakai semuanya bendera kalimatut tauhid, enggak. Kenapa enggak menyalahkan Al-Azhar? Kenapa Al-Azhar tidak menyerukan supaya bendera Mesir itu kalimat tauhid? Kenapa? Al-Azhar tidak merubahnya. Ya. Mereka punya lagu kebangsaan, mereka punya bendera, simbol negara. Kenapa bangsa Indonesia saat ini banyak yang menyalahkan? Seolah-olah benar, tapi justru terhijab qalbunya dari kebenaran. Santai saja, slowly, ya. Jangan sampai kita merasa amal ibadah itu adalah kehendak kita. Karena hakikatnya amal ibadah yang kita lakukan adalah anugerah dari Allah tabaraka ta'ala. Beruntung jika kita diberikan kesempatan mau ibadah kepada Allah. Jangan sombong justru ketika kita masih mau ibadah kepada Allah. Kalau sombong bisa-bisa dicabut itu semua karena Allah tidak berkehendak memberikan anugerah itu supaya kita menjadi sombong. Tidak mau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya supaya menghamba. Kita paham diri kita ini lemah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi enggak usah kita merasa suci dengan ibadah kita. Begitu pula dengan orang-orang yang masih terkurung dengan kesalahan dan kekhilafan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Dan ketahuilah rahmatullah awsa'u min ghadabihi atau akbaru min ghadabihi. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih luas, lebih agung, lebih besar dibandingkan murkanya. Maka ketika iblis meminta kepada Allah, wahai Allah, tangguhkanlah untukku siksaanmu, apa yang telah kau janjikan sampai akhir masa, sampai kiamat tiba. Izinkan aku untuk mencari teman dari kalangan manusia, untuk menjadi temanku nanti di akhirat. Kata Allah, silahkan. Iblis berdoa diijabah enggak? Diijabah enggak? Diijabah. Akan tetapi kata Allah, silakan kau berupaya untuk menggoda, tapi ketahuilah di mana hambaku bertaubat kepadaku, ampunanku sangatlah luas. Aku akan mengampuninya.
Maka jangan pernah kita putus asa dengan ampunan dan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Terus, terus dan terus untuk menjadi lebih baik. Sebaik-baik kita sekalian, sebaik-baik dirimu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang ketika melakukan kesalahan ia segera kembali kepada Allah untuk bertaubat. Ada enggak yang bisa menjamin diri kita ini tidak akan pernah berbuat dosa? Ada tidak? Di antara kita yang bisa menjamin dirinya tidak akan pernah melakukan dosa? Ada yang menjamin? Bisa? Masya Allah. Kita ini makhluk yang diciptakan dengan memiliki kelemahan. Tapi juga kita harus berupaya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini yang disampaikan oleh Maulana Syekh Hisham dulu ketika di Permata Hijau. Saya duduk di bawah Maulana, Pak Narto, kemudian ada Syekh Jibril. Maulana di tengah, Pak Narto sebelah kanan, Syekh Jibril sebelah kirinya. Syekh Mustafa sebelah kanannya Pak Narto ngadep ke Maulana di samping. Saya di bawah. Pada saat itu saya baru lah. Saya ini junior, baru ikutan mengamalkan thariqah Naqsybandiyatil Aliyah. Saya duduk di bawah. Tiba-tiba Maulana Syekh Hisham menyuruh Maulana Syekh Jibril turun dari kursinya, mengangkat saya untuk duduk di samping kiri beliau. Di situ deg-deg luar biasa. Ya deg-degan, deg-deg, dag-digdug, bar. Jibril, take him, gitu. Jibril ambil dia. Dudukkan. Kamu duduk di bawah, dudukkan di tempatmu, katanya begitu. Itu kayak gimana? Kayak ditampar kayaknya. Bukan senang. Ya merasa gua bukan. Kayak ditamparnya luar biasa. Kenapa? Saat itu Maulana membaca diri kita. Seorang wali besar membaca diri kita. Masya Allah. Malu kan yang ada. Nah, Maulana terus menyuruh saya berdoa pada saat itu. Jadi Maulana selesai suhbah itu malah menyuruh saya untuk doa pada saat itu. Habib doa. Suruh doa. Ya saya mau tidak mau diperintah guru dengan penuh kelemahan, dengan penuh rasa malu pada saat itu berdoa. Ini kasih sayang seorang waliullah. Seorang Maulana Syekh Hisham menutupi kesalahan-kesalahan saya. Itu maksudnya. Seorang Maulana Syekh Hisham menutupi kerendahan saya. Seorang wali besar sekelas Maulana Syekh Hisham, wali yang humble, wali yang sangat lembut Maulana Syekh Hisham itu. Mungkin kalau wali yang lain ketemu saya, mungkin dikepret kayaknya sama saya nih. Tapi Maulana Syekh Hisham menemukan saya yang berlumpur noda ini, menutupi di hadapan para wali yang lain itu, ditutupinya saya sebagai murid itu dengan cara seperti tadi. Inilah mursyid-mursyid thariqah Naqsyabandiyah. Dulu Maulana Syekh Abdullah Faiz Adakestani ketika gurunya mau menyerahkan tampuk kemursyidan kepada Syekh Abdullah menolak. Saya tidak mau menjadi mursyid Naqsyabandi, kata Maulana Syekh Abdullah. Kenapa? Saya punya syarat. Saya mau jadi mursyid Naqsyabandi, tapi dengan syarat semua murid-murid saya harus jadi wali. Maka gurunya Syekh Syarafuddin itu belum memberikan jawaban. Maka gurunya beristikharah, maka
hadirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut keterangan sebagaimana dalam hadis man yarani fil manami fasayarani fil yaqdhah wa la yatamatsalu syaitanu bi. Dalam hadis ada dalam Riyadhus Shalihin. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi bisa saja dia melihatku dalam keadaan terjaga dan syaitan tidak akan bisa menyerupaiku. Dan ternyata gurunya Maulana Syekh Abdullah itu dihadiri, didatangi oleh ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan petunjuk, iya, berikan kepadanya, angkat dia menjadi penerus thariqah Naqsyabandi dan dipenuhi permintaannya. Semua muridnya akan dijadikan sebagai wali-walinya Allah. Masya Allah, luar biasa. Maka Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani ketika mengajarkan ilmu kepada Maulana Syekh Nazim, kata Maulana Syekh Nazim, perjalananku menuju Grand Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani itu, wah, musim-musim perang, beda negara, jalan kaki, nyebrang lautan, lama. Tapi sampai di depan rumah Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani sudah di depan pintu membuka tangannya, wahai anakku kemari, sudah lama aku menunggumu, mari masuk. Ketika masuk, duduk, ya, duduk seperti duduk iftirash begitu, dengkul dengan dengkul ditempelkan, pegang tangan Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani. Ketika melihat Maulana Syekh Nazim, melihat mata Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani itu warnanya berbeda-beda, berubah-ubah. Warnanya menjadi merah, warnanya menjadi biru, warnanya menjadi hitam semua, warnanya menjadi putih semua. Dan setiap kali warna berubah, maka Maulana Syekh Nazim merasa setiap cabang ilmu itu faham semuanya. Warna putih, semua ilmu tafsir faham. Makanya Syekh Nazim itu kitabnya pun tulisan, kitab hadis, kitab tafsir, tulisan tangan beliau. Masya Allah, luar biasa. Nulis beliau, kitab begitu banyaknya tulisan tangan. Banyak manuskrip itu. Kemudian ketika warnanya merah, warna mata Syekh Abdullah merah, semua ilmu hadis ditransfer dengan cepat. Ketika berubah lagi warnanya, ilmu fikih ditransfer dengan cepat semua. Masya Allah. Dalam waktu yang sejenak saja Maulana Syekh Nazim disuruh pulang. Sudah anakku, kembalilah kau ke negerimu, sebarluaskan thariqah ini, ajaran ini, ilmu ini. Syekh Nazim baru saja merasa terobati rindunya dengan orang yang selalu di dalam mimpi, dan guru-gurunya dan wali-wali yang berdatangan kepada beliau menyatakan, datangilah Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani. Di mana beliau berada di Damaskus pada saat itu, di Suriah, ya, di Jabal Qasyun. Tapi tidak pernah melihatnya, tidak tahu itu. Terus mencari. Ketika sudah berjumpa malah disuruh pulang. Awalnya seperti itu. Masya Allah. Semua ilmu sudah ditransfer. Itu walinya Allah. Seperti yang Rende Said Ahmad Zakaria membuat futuhnya ama ajangan Kustana, Abah Kustana, yang tadinya orang Buhun itu kejawen gitu lah. Tapi keturunan dari Tubagus, masih Tubagus, cuma jauh sudah mati obor, gak paham dengan ajaran agama Islam. Taunya Islam, ya Islam begitu sajalah. Sholat enggak, puasa enggak ngerti. Taunya Islam saja, Allah Ta'ala sudah paham begitu doang. Ya. Maka ketika didatangi oleh yang Rende, waktunya puasa sunnah, waktunya sahur, ngajak sahur sama Rende, yuk sahur. Abah Kustana bilang, wah kos kalong wae, kayak codot aja, kayak kelalawar aja makan malam hari katanya. Tidur lagi, tidurnya kan di rumah panggung bareng-bareng gitu. Maka kata Amarende begini, ya sudah kalau nggak mau. Perasaan saya punya pepes tamusu, pepes usus sapi, diambil dari saku bajunya, masih hangat. Dari mana coba? Ada di saku bajunya pepes usus sapi, masih hangat. Dari mana itu? Dan tahu itu kesenangan Abah Kustana, tuan rumah. Yang lagi tidur bangun lagi, pepes tamusu, ayo ngiluan, cina, ikut makan, beres makan, nangis, gabruk, meluk.
tolong ajari saya, nangis. Talkin saya, beat saya, ngerti beat, ngerti talkin mendadak. Masya Allah. Dengan pepes tamusu, futuh. Tapi diujinya, dibersihkannya dengan sakit yang lama, 12 tahun tidak bisa ini, lumpuh beliau. Tapi Kiai Haji Mustahdi Abbas buntut pesantren sering datang. Karena putra-putranya Abah Kustana di pesantrenin ke sana semua, ke buntut pesantren. Nah, melihat anak-anaknya cerdas-cerdas bahkan menjadi penerus Thariqah Syatoriyah, ada Kiai Suyuti Maksudi di Subang, putranya Abah Kustana. Kiai Mustahdi Abbas itu sering datang silaturahim ke kampung Siluman, Siluman. Ya. Berdiskusi dengan Abah Kustana. Setiap diskusi masalah apapun Abah Kustana faham dan tahu referensi kitab anu padahal nggak pernah ngaji di pesantren. Kata Kiai Mustahdi Abbas, Kiai Kustana ini ulama, kata begitu. Padahal nggak pernah mondok. Cuma dikasih pepes tamusu sama Amarende. Siapa Amarende? Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi, salah satu guru dari Syekh Yasin Al-Fadani yang menjadi mufti di Masjidil Haram selama 17 tahun, mendapatkan rumah hadiah dari Syarif Husain di Jabal Gubes, ayah dari kakek saya. Ya, kalau ayang saya mah wah orang soleh lah ya, tapi ini cicitnya begini bener. Masih jauh. Ya Rabbi. Ada orang nggak ngerti apa-apa. Alok, tahu alok, sinden laki-laki kayak si Sule. Kalau sindennya perempuan, kalau alok tuh yang laki-lakinya. Ya. Cuma dimasukkan air pakai cangkang bekicot. Cangkang bekicot diambil. Itu alok suka ikut berburu dengan Amarende, bilang, ya Syekh Ama, abdi teh hayang tiasa ngaos atuh cenah, hayang bisa baca Quran minimal cenah nu ngeunaheun, pengen bisa baca Quran yang enak atuh, gak bisa baca Quran gak ngerti, alif ba ta juga gak ngerti. Oh nya atuh ari hayang bisa baca Quran mah ka dieu cenah, tuh bawakeun eta keong tengek cangkang, ya. Rumahnya bekicot, cangkang bekicot diambil, diisi air, sini terlentang, dimasukkan ke hidungnya, telan begitu, wah perih, ya air masuk ke hidung ditelan. Setelah itu justru bisa baca Quran dan menjadi qori. Sini ada yang mau sini, pakai batok kelapa, saya isi nih pakai air kolam, insya Allah tersedak mati. Baru qori datang membacakan Quran di kuburanmu. Bukan kamu yang jadi qori, qorinya datang baca Quran di kuburanmu gitu aja. Itu bedanya saya dengan eyang saya. Eyang saya pakai cangkang bekicot, masukkan air ke hidung orang awam bisa jadi qori. Lah kalau saya orang jadi rabies. Masya Allah. Nah ini hikmah. Rahasia-rahasianya Allah Ta'ala tidak bisa diukur dengan kacamata logika, tidak bisa diukur dengan orang yang menuhankan logikanya, tidak bisa ya. Mungkin di sini juga belum semuanya mendapatkan cerita. Saya ulang ya, bagi yang sudah ya dihafalkan lah begitu. Saya dapat ijazah ilmu dari uak saya, Syarif Muhammad Syarif, Sayyid Muhammad Syarif, dari Tubagus Suyuti Maksudi, Mursyid Thariqah Syatoriyah, dari Tubagus Muhammad Mansur, ayah dari nenek saya, guru Bung Karno, guru Bung Hatta, guru orang tuanya M. Yusuf, gurunya si Jampang Jago Betawi, guru para ulama. Kemudian Tubagus Muhammad Mansur dari gurunya Sayyid Ahmad Zakaria Amarende, diajarkan doa untuk anti racun, menyembuhkan orang yang terpatuk ular atau sing seridan yang lainnya. You know sing seridan? Ente,
Teu ngarti, sok diseureud heula we ka dia, dipacok. Kayak keting, kayak tawon, nah itu sing siridan gitu kan ya. Papatilan keting, lele itu papatilan. Sing seuredan tawon, macam-macam seperti itu. Untuk ular, bahasanya pakai jangjawokan. Seorang mufti di Masjidil Haram ngajarin doa anti racun ular pakai bahasa Sunda. Bahasanya jangjawokan. You know jangjawokan? Enggak. Dengerin aja dulu. Enggak usah dicatat. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyerah bimbang anak-anak di pinggir jalan haku-hakur bika anggak bika ahtawa ditawa kuratus ya ainya horatus ya anu cicing di ujung bengawan nyerpeng ciduh nyerpeng angin nyanyi nyanyi eta. Aneh kan? Berani nggak menyalahkan seorang mufti Masjidil Haram yang mengajarkannya? Kita ini siapa gitu loh. Kadang sering menyalahkan orang lain. Nah Gusti Allah itu kan paham dengan segala macam bahasa. Iya kan? Nah dulu Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah bagaimana dengan ruqyatun namal, jampi untuk menyembuhkan penyakit Herpes, bukan Hermes. Apa itu? Gatal-gatal kali gata kira rawit atau nini rarawit. Henteu kudu aki wae, aki rarawit nya nini rarawit terserah eta mah. Nya kirawit nya nirawit. Kan terus menjalar seperti tempat berlalunya semut. Nah, sebut an-naml. Maka ada ruqyahnya, jampenya, mantranya yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasulullah, coba ungkapkan bagaimana bahasanya. Dibacakan bahasanya bahasa-bahasa jahiliyah tapi tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak. Kata Rasulullah, ba'sa biha, tidak mengapa dengan ruqyah ini walaupun ini biasa digunakan sejak zaman jahiliyah. Oh, bahasa kita mah jangjawokan. Bener gak? Sok nyalahin kefret. Tuman. Salah wae, bid'ah, syirik, apa syirik. Ya otak kita ini cupet sedikit ilmunya, gak ngerti. Lah Gusti Allah mengerti berbagai bahasa. Bahasa hewan yang ngerti, gitu kan? Saya aja kalau ngobrol sama kucing saya ditertawain sama jamaah. Ih, Habib ngobrol sama kucing. Daripada kucing beranting nanti istri saya marah. Ayo, iya kan? Mendingan kucing saya. Kalau saya ngobrol sama kucing beranting pakai giwang gitu kan, pakai gelang kucingnya gitu kan, Katy Perry gitu. Mendingan si Katy yang ada di rumah. Kemudian bahkan syaratnya itu harus ngambil kampak yang masih bagus lah ya, masih bisa digunakan, landep gitu, tanpa ketahuan orang yang punya. Kampaknya diserahkan kepada mujiz, kepada gurunya. Kemudian diterima, kata guru, saya terima dan ini serahkan kepada yang punyanya lagi sambil minta maaf dan minta halalnya, kembalikan. Tadi ketika ngambil jangan ketahuan orang. Ini kayaknya besok-besok akan ada orang yang datang pada bawa kampak ke saya nih kayaknya. Modus ini. Tapi nggak cuma itu, ada syarat yang berikutnya. Apa? Ijazahnya di bawah talang, di bawah kocoran air. Tapi jangan musim hujan ya kebulusan. Pokoknya di bawah kayak gini nih, di bawah kocoran air, di bawah talang gitu. Dan memberikan mahar, memberikan idkhalus surur, kebahagiaan kepada guru berupa apa? Mere duit begitu. 1 juta, 10 juta. Anu nanya, kumaha 10.000 eta mah orae kisi. Paling ge bisa. Ya. Orae kobra mah moal 10.000. Tapi ini diajarkan dan turun temurun seperti itu, ya, musalsalah ijazahnya. Dan kita tahu ini dari Syekh Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi yang menjadi mufti di Masjidil Haram selama 17 tahun. Bayangkan, sekelas beliau itu paham berarti. Mana mungkin kita yang awam kok menyalah-nyalahkan. Secara logika kan tadi ngambil harta orang lain kan tidak boleh.
Tapi kan dibalikan lagi, ada hikmah kita tidak tahu apa rahasianya. Ketika kita menyalah-nyalahkan orang-orang alim, kita menyalah-nyalahkan aulia Allah, maka hijab kita terhadap Allah semakin tidak akan tembus. Hijab sampai pada ma'rifatillahnya kita tidak akan faham. Akhirnya kita selalu mengandalkan logika kita. Fahim tuh?